ikan terus. Halo, 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 halo. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, untuk teman-teman pengunjung baru, selamat datang di channel Ikan Terus. Channel ini membahas tentang ikan cupang dan ya hewan-hewan yang berhubungan dengan air lah, kurang lebih begitu. Nah, jadi apa pembahasan kali ini? Jadi pembahasan pada video kali ini adalah aku ingin ngomongin tentang bagaimana sih cara take care atau cara merawat ikan cupang tapi yang usianya sudah lumayan tua. Ya, maksudnya agak tua atau lumayan tua atau tua banget ya sama aja lah ya. Pokoknya usianya itu kira-kira sudah lebih dari 1,5 tahun lah gitu. So ini dia, kita mulai. Jadi ini adalah ikan cupangku teman-teman. Ini adalah jenisnya crown tail atau biasa lokalnya kita sebut dengan serit ya. Nah untuk usianya sendiri dia ini sudah 1,5 tahun. Ya dimana di usia seperti itu menurut pendapatku usianya adalah sudah mendekati tua ya, atau sudah bisa dibilang ikan tua lah seperti itu. Karena secara fisik juga dia sudah menunjukkan tanda-tanda itu ya, dimana siripnya atau apa ya ini namanya, foamnya itu sudah mulai acak-acakan gitu, sudah mulai nggak rapi gitu. Dulunya ya rapi teman-teman, jadi dia waktu mudanya ini, waktu dia masih kecil ya rapi, cuman ya karena faktor usia juga, jadi tuh belakangnya tuh teman-teman bisa lihat tuh, jadi kurang agak gimana ya, agak acak-acakan gitu tuh. Nah jadi sesuai di awal tadi ya, aku pengen share gimana sih caranya menghandle ikan yang sudah berusia tua ini. Nah, sebenarnya untuk perawatan itu hampir sama sih seperti ikan cupang pada umumnya ya. Hanya saja karena dia sudah berusia lebih tua, jadi kita agak lebih berhati-hati dan agak sedikit teliti. Ambillah contoh ini ya. Nah, tuh. Sebenarnya dalam soliter ini itu airnya tuh di sini teman-teman. Tuh ada bekasnya kan? Tuh ada bekas obat birunya di sini. Karena dia sudah berusia tua maksudku. Jadi alangkah baiknya itu ketinggian airnya dikurangi saja. Jadi segini. Jadi nggak yang tinggi gitu. Ini untuk air ini sebenarnya kapasitas 1,5 liter sih ini. Ini kalau dibuat full segini ya kurang lebih 3 liter lah. Nah tujuannya apa sih? Karena dia sudah tua, kadangkala dia itu ngos-ngosan lah istilahnya, kesusahan lah untuk mengambil nafas ke atas. Nah karena kita perpendek airnya jadi segini, dia jadi lebih mudah untuk mengambil nafas ke atas gitu loh teman-teman, balik naik turunnya gitu loh. Nah kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kondisi air. Kondisi air kalau misalkan ikan cupang pada umumnya kan kita kadang-kadang 3 hari sekali ganti air. Nah kadang malas atau suatu kesibukan ya oke lah ditoleransi menjadi 4 hari, 5 hari atau 1 minggu gitu masih nggak apa-apa. Nah kalau khusus untuk yang usia tua ini diusahakan selalu tepat waktu ya teman-teman, jangan ditoleransi. Kalau misalkan jadwalnya 3 hari ya harus on time gitu, 3 hari ganti air. Kenapa demikian? Ya sama halnya manusia ya, ketika usianya sudah tua itu kan daya tahan tubuhnya juga dia menurun, sehingga akan mudah terserang penyakit lebih cepat dibanding ikan cupang yang masih muda gitu loh teman-teman. Nah selanjutnya adalah jangan lupa kopi ya teman-teman. nggak bercanda. Nah selanjutnya adalah teman-teman itu untuk campuran air ya. Untuk campuran air itu teman-teman bisa gunakan air ketapang. Misalkan teman-teman yang selama ini memelihara cupang itu tanpa air ketapang, hanya air putih biasa gitu, alangkah baiknya ditambah deh daun ketapang gitu. Contohnya seperti ini nih, daun ketapang gitu. Atau teman-teman bisa menggunakan ekstrak, tapi aku saranin sih daun ketapang ya. Kenapa demikian? Karena daun ketapang yang mengambang yang seperti ini ya, ini kan dia ada di atas ya, ada di permukaan air ya. Nah itu bisa untuk sembunyi si ikan. Bukan sembunyi, maksudku dia itu akan sering menghabiskan waktu di bawah daun ketapang itu gitu loh. Karena ya mungkin dia merasa nyaman atau dia butuh tempat untuk semacam sembunyi gitu. Nah
Untuk ikan tua itu biasanya gitu teman-teman. Jadi dia itu memang kurang aktif ya, untuk pergerakan sendiri dia kurang aktif, tidak seaktif yang waktu dia waktu mudanya gitu. Ya sama halnya manusia lah teman-teman ya. Kalau kakek-kakek itu kan ya apapun yang terjadi kan ya nggak seenergik yang masih pemuda kan. Gitu loh. Sama sih sebenarnya sama. Oleh sebab itu kenyamanan ikan harus benar-benar diperhatikan gitu. Agar dia masa usianya bisa lebih jauh lebih panjang lagi gitu. Karena kan kita benar-benar manjain dia gitu loh. Nah, sekarang selanjutnya adalah mengenai makanan nih, mengenai makanan. Untuk ikan tua itu sebaiknya diberi makan sedikit saja, jangan banyak-banyak ya. Karena gini loh, sama halnya manusia lagi nih, sama halnya manusia lagi. Ketika usianya lebih tua itu kan pencernaannya juga dia tuh nggak sebaik waktu masa muda ya. Jadi ada penurunan proses pencernaan seperti itu. Sehingga kalau teman-teman kasih makan yang over, ya kemungkinan besar dia bisa sembelit, bisa sembelit atau kemungkinan besar nanti malah ini kemungkinan terparahnya ya. Dia nanti malah bisa dropsy atau sisik nanas. Jadi perutnya itu gendut gitu, kembung gitu, terus sisiknya pada naik pada apa namanya itu, seperti nanas lah istilah seperti itu. Makanya disebut dengan sisik nanas atau dropsy. Kalau sudah seperti itu, wah 80% kemungkinan teman-teman ikan teman-teman mati ya, bakalan mati ya gitu. Karena memang dropsy itu penyakit yang ditakuti para penghobi ikan cupang gitu. Nah kebetulan ikan ini waktunya makan ya teman-teman. Ini pagi hari memang dia waktunya makan. Makannya cukup segini sih teman-teman tuh. Ini cacing sutra. Lah banget. Ya karena dia memang kelaparan ya. Karena dia memang waktunya makan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi jangan overfeeding atau jangan terlalu banyak memberi makanan. Karena selain membuat perutnya dia kembung karena pencernaan yang sudah tidak sebaik waktu usianya muda, juga dapat mempengaruhi kualitas air karena makanan yang tidak dimakan atau tidak habis dimakan oleh ikan itu nanti akan membuat air menjadi keruh gitu teman-teman. Utamanya pelet ya. Kalau masih makan hidup seperti ini masih oke lah, masih bisa nggak masalah. Tapi kalau pelet, kalau sampai 30 menit dia nggak habiskan itu nanti bisa memperkeruh air. Kalau kualitas airnya jelek nanti juga akan mempengaruhi kesehatan si ikan, terutama jamur ya. Jamur itu biasanya dari overfeeding itu kebanyakannya loh ya. Nah sekarang bagaimana sih kita bisa tahu kalau ikan itu sudah tua? Ya yang pertama adalah usianya. Usia ketika teman-teman beli ikan tuh biasanya kan teman-teman tanya tuh ke penjualnya, ini usianya sudah berapa bulan. Nah disitu dapat diketahui. Atau dari ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisiknya ya dia itu biasanya tubuhnya sudah membesar. Membesar ini dalam arti tumbuh ya, tumbuh besar ya dari sebelumnya. Kemudian sirip-siripnya teman-teman bisa lihat, kadang-kadang kalau yang sudah tua itu dia sudah kurang bagus ya. Kalau serit itu, kalau krontail seperti ini biasanya ya kayak gini keadaannya tuh, siripnya jadi kayak kurang rapi gitu. Kalau half moon itu biasanya dia agak compang-camping ya. Ya agak compang-camping, agak berkerut gitu. Kemudian untuk krontail sendiri, kepalanya biasanya cekung dia. Kepalanya yang di atas mata itu biasanya cekung, apa, nge-curve gitu, curve. Biasanya seperti itu sih ciri-ciri fisik gitu. Terus secara pergerakan juga dia kurang aktif, dia banyak berdiam diri ya. Bukan karena dia tidur, ya memang ya seperti kakek nenek lah ya. Nggak mungkin kan kakek nenek itu lompat-lompat terus. Ya seperti itulah, seperti manusia lah seperti itu. Jadi dia pergerakannya lebih lambat, lebih banyak berdiam diri, dan itu juga belum tentu dia sakit. Walaupun dia sehat juga dia seperti itu kebanyakannya kalau ikan tua itu. Nah, jadi demikian saja teman-teman videonya ya. Aku buat singkat aja supaya tidak bosan yang nonton. Jangan lupa teman-teman, kopi dong supaya tetap semangat. Oh ya, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian supaya kita mengerti tentang cara merawat ikan cupang yang sudah tua.
Dan jangan lupa subscribe serta tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mengikuti video-video terbaru dari channel Ikan Terus. Dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Bye bye.